TP Channel. Kali ini gue akan ngebahas sebuah sedan. Orang bilang sih Motuba ya. Mobil tua bangka. Yoi, tapi masih eksis lah sampai sekarang, masih badak lah di mesinnya. Dari Toyota Soluna tahun 2002 yang tipe GLI. Nah, ini sejarahnya adalah dulu itu dia sebenarnya di Thailand atau di Malaysia. Dia keluar tuh di tahun 96. Cuman dia masuk di Indonesia itu April tahun 2000. Nah, ini yang tahun 2002 dan sudah facelift. Tahun 2002 ini ada dua tipe, ada XLI, GLI, dan satu lagi S Limited yang memang jarang ada di Indonesia. Ya, cuma beda-beda fitur dan beda dari tambahan-tambahan desain luar lah. Gua mau bahas dulu di desain bagian depannya. Nah, di GLI ini atau yang sudah facelift ini, dia kacanya sudah putih semua. Untuk yang tahun 2000-2001 yang sebelum facelift, dia di sini agak kuning. Bukan agak kuning, dia kuning ya lampu ininya. Terus juga untuk grillnya beda. Ini udah facelift, jadi grillnya sudah ada chrome-nya. Untuk desain yang tadi gue bilang, karena dia di Thailand dan di Malaysia dia rilisnya tahun 90-an, jadi memang desainnya itu desain mobil-mobil tahun sedan tahun 90-an. Nah, untuk tipe GL itu sama XL itu cuman beda di fitur power window, terus juga power steering, dan fitur-fitur yang kayak gini nih. Kalau di XL ini dia belum ada listrum di kacanya, yang ngelilingin kaca dia belum ada. Dan kebanyakan yang SLI itu dia dipakai untuk mobil taksi. Yang SLI? XLI, kalau GLI lebih ke mobil pribadi. Nah, yang gue suka di sini adalah velgnya. Desain velgnya, dia kayak kipas gitu. 8 palang ya ini ya. Ini ringnya sebenarnya velg bawaan dari Solunanya. Ini ring 14. Cuman bannya ini sudah dibikin tebal sama ownernya supaya lebih empuk ya, dan supaya fit juga. Ini 185/70 R14 ya, masih oke. Masih inilah, masih aman lah untuk ketebalan ban segini. Di bagian samping untuk spionnya dia sudah electric mirror ya, jadi bisa diatur. Untuk yang tipe GLI dia sudah electric mirror, XLI belum. Terus juga untuk side body moldingnya, kalau nggak salah SLI itu dia nggak ada side body moldingnya nih. Ini juga sudah sewarna body. Nah, antenanya masih model gini nih. Cuman kayaknya ini sudah tidak berfungsi, dia diganti sama antena hiu. Nah, yang lebih estetik lah kelihatannya. Dari bagian samping dia lebih kotak ya, lebih kelihatannya tuh kotak banget gitu ya. Ya, era-era 90-an, sedan 90-an. Dia sudah ada defogger juga. Nah, untuk yang tahun 2002 dia sudah berganti lampu-lampunya. Sudah facelift, dia udah ganti. Dia ada lampu di sini. Dia masih ada hawa-hawa grid Corollanya ya. Kalau Corolla kan dia nyambung ya. Nah, ini dia mempertebal ininya lagi nih dengan emblem 15 GLI Soluna. Ini lampunya juga beda nih. Kalau yang sebelum facelift itu dia lampunya warnanya masih kuning. Dan di sini kalau salah dia kotak ya. Ini udah agak bulat.
Oke, kita sekarang bahas interiornya Soluna GLI 2002 ini. Kita mulai dari desain yang tadi gue bilang, karena ini mungkin di Thailand atau di Malaysia dia rilisnya tahun 1090-an, 1096 lah. Jadi ya desain-desainnya masih desain-desain yang mobil-mobil 90-an lah. Jadi lebih ke fungsionalnya lah ya. Fitur-fiturnya sih nggak begitu banyak. Kayak AC cukup lengkap juga nih. Dia udah ada airflow, udah ada volume AC, bukan volume sini, speed kompresornya, ini speed anginnya. Kisi-kisi AC-nya juga masih seperti ini, desainnya masih kotak banget. Karena ini GLI, jadi dia sudah lengkap dengan electric mirror. Kalau untuk yang tipe XLI dia nggak ada electric mirror. Ini juga untuk defogger, rear defogger. Sudah electric power window juga yang GLI, kalau yang XLI masih belum. Terus juga setirnya nih, karena dia GLI dia sudah ada power steering. Itu tiga palang gini ya. Ya kan kiri standar lah, lampu jauh, lampu dekat, lampu senja, kanan sen, ada wiper. Terus juga untuk yang GLI dia sudah ada tachometernya untuk RPM, walaupun semuanya masih jarum semua. Nah untuk desain sininya, nah ini nih yang unik nih dari Solunanya. Nah ini dia dashboardnya tuh nggak datar biasa, dia cekung gini. Jadi walaupun di sini nggak ada cup holder atau minim cup holder, dia ya kalau lagi ini ya, kalau lagi diem ya dia bisa naruh botol lah di sini lah ya, botol kopi ya, karena cup kopi gitu. Nah untuk ruang penyimpanannya juga nggak begitu banyak di Soluna ini. Soluna di samping ada tempat penyimpanannya kecil. Ini juga nggak begitu besar, kecil, itu juga kecil. Nah cup holdernya di sini nih, cup holder 2. Ini transmisinya manual, tipnya masih jadul banget, masih pakai kaset. Nah kalau mobil zaman dulu tuh karena bisa ngerokok di dalam mobil, dia ada pemantik ini ya. Sini juga sebenarnya biasanya sih buat naruh abu rokok ya. Terus juga untuk ini ada sun visor di keduanya. Nah di sini ada kacanya. Ini juga sudah Dynet View untuk spionnya. Materialnya keras banget ya ini. Ini hard plastik nih. Nah di sini ada soft touchnya dikit nih. Materialnya juga ada bludrunya. Nah untuk yang GLI ini juga kursinya dia sudah apa sih nih, bludru ya, dengan motif yang kayak gini nih, motifnya nih. Ya minim fitur yang modern tapi cukup fungsional. Ini kayaknya fix ya, setirnya fix. Kuncinya juga dia sudah central lock, tapi dia belum ada alarmnya. Terus kita coba bagian belakang. Oh untuk ininya, sorry, untuk posisi mengemudinya ini mungkin masih ada space 1 jari nih. Ya untuk tinggi orang 170-175 ini masih oke lah, masih nyaman lah. Untuk mengemudinya cukup nyaman ya posisinya. Oke, kita coba bagian belakang. Ini salah satu kurangnya Soluna ini, bagian belakang tuh kakinya tuh agak bukan agak lagi sempit tuh. Ini udah mentok banget nih yang depan nih. Untuk posisi pengemudi yang nyaman ya, dia agak mundur dikit. Ini udah mentok nih.
Nah, mungkin kalau headroomnya masih oke, cuman untuk legroomnya ini udah mentok banget ya untuk dewasa nih. Kita coba di tengah. Tengah nggak tahu kenapa dia lebih keras daripada di kanan kirinya. Dia agak lebih tinggi dan lebih keras. Kayak ada gundukan sini nih. Nih ada sedikit gundukan bagian tengah. Di sini juga ada gundukan tapi nggak begitu besar sih ya. Gue gini nah nggak begitu besar gundukan, cuman nggak tahu kenapa nih jok tengah tuh keras banget. Dan lagi-lagi legroomnya terbatas ya. Legroomnya masih oke lah ya segini ya. Cuman ya kelemahannya itulah ya. Kita coba ke bagasi. Nah, justru bagasinya ini gede banget. Jadi dia mengurangi space dari penumpang, tapi space untuk barangnya dia cukup lega. Gede banget ini. Cukup lega space untuk barangnya. Nah, di sini sih kalau untuk ban serep biasanya di bawah sini ya. Ini ban serepnya. Nah, ini yang standar bawaan pabriknya 185/60. Cuman kalau ban utamanya udah diganti sama ownernya, dia lebih tebel. Kalau velg juga dia udah ini ya, velg ban cadangannya sudah sesuai sama velg utama. Jadi bukan kaleng. Toyota Soluna ini menggunakan kode mesin 5AFE yang sebelumnya digunakan oleh Toyota Starlet, namun kepala silindernya menggunakan Toyota Grid Corolla. Sudah dibekali dengan teknologi Twin Cam EVI dengan tenaga 95 horsepower dan torsi 124 Nm. Kapasitas mesin 1500 cc, 4 silinder segaris, 16 valve DOHC. Oke, kita lagi test drive untuk mobil Soluna tahun 2002. Ini yang GLI ya. Jadi GLI itu sudah ada power steeringnya. Oh, kita coba untuk kaki-kakinya dulu nih, kaki-kakinya. Kaki-kakinya cukup empuk, tapi nggak yang lembut banget. Bantingannya tuh nggak yang bek gitu. Kalau lihat polisi tidur nggak yang bek langsung. Nah ini coba depan jalan. Nah, ini jalan menuju. Nah, untuk mesinnya tuh 1500 cc nya itu cukup gigit, bukan apa ya, lumayan responsif lah. Gigi satunya lumayan pendek, tapi gigi 3 dan 4 nya tuh, dia kalau lu ajak kebut tuh lumayan panjang gitu. Power steeringnya sih enteng banget sih. Power steeringnya enteng banget. Tuh, handlingnya oke. Jadi dia merespon kita, misalkan mau ke kanan, tuh, dia langsung ke kanan. Kita mau kiri, dia langsung ke kiri. Nah, kita coba nih posisi tidur lagi. Kita coba. Tuh. Ini tadi gue lumayan nggak ngerem ya untuk injek posisi tidurnya. Itu bantingannya masih oke sih. Ya mungkin karena ini mobil lama, jadi ya mesti ada beberapa perbaikan di sektor kaki-kaki, ya itu wajar lah. Mobil tahun segini 2002. Nah, minusnya itu ada road noise-nya masih kedengeran, terus juga suara dari luar masih kedengeran. Mungkin peredamannya agak kurang ya. Cuman ya mobil-mobil Motuba wajar, apalagi bisa dibilang ini mobil low end-nya dari Toyota, sedan low end-nya dari Toyota. Nah, kita coba untuk belok patah. Belok yang lumayan patah. Nah, tadi masih dapat sekali ya. Ini kita coba lagi ya. Untuk belok yang patah. Ini agak lebar sih. Harusnya sih dapat ya. Oh. Untuk putaran patahnya dia agak sedikit ngelebar.
Tapi yang gua senengin sih di power steeringnya enteng banget tuh. Nah, untuk sudut pandangnya, kacanya juga lumayan besar, kaca depannya. Dia untuk pilar A pilar B nya untuk blind spotnya kecil gitu ya. Kita coba cari tanjakan Kita coba jalur nanjak. Nah, ini ada polisi tidur lumayan gede depan nih. tinggi. Tuh. Nah, bantingannya enak tuh, nggak terlalu keras, enggak terlalu ini juga enggak. Nah, ini coba lumayan tanjakan yang ya lumayan lah bisa dibilang lah ya. Ini gue pakai gigi 1, AC nyala. Nggak ada masalah. Nice. Mesinnya juga nggak ngegerung banget, enggak. Aman lah ya. Aman lah, tanjakan puncak sih masih aman lah ya. Selama mesin sehat ya. Nah, untuk AC-nya juga segini sih cukup dingin ya untuk mobil-mobil Motuba nih. Terawat berarti ini ya. Nah, bahkan kalau gue baca-baca atau gue lihat review-review tentang Soluna tuh memang yang di plusnya tuh AC-nya yang dingin. Itu salah satu jadi plusnya Soluna. Ini tanjakan yang tadi. Nah, apa ini? Gimana? Tenang sih nggak masalah ya. Nah, itu ada Soluna juga tuh. Kebetulan ada Soluna juga tuh. Ini tipenya sama nih tahun setelah facelift. Oke, kayaknya segitu dulu review dari kita. Tadi udah eksterior, interior, dan sekarang juga sudah test drive. Segitu dulu video dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Jangan lupa subscribe, Instagram. terus Instagram Follow. kita, follow, subscribe, like, juga komen-komen yang apa namanya, yang punya mobil Soluna boleh komen-komen juga untuk pengalamannya. Jangan lupa share juga videonya ke teman-teman kalian, mungkin bisa jadi referensi yang lagi nyari mobil budget ya, mungkin 40 jutaan ke bawah nih, bisa jadi rekomendasi nih. Toyota lagi kan, secara spare part murah, spare part banyak, perawatan juga nggak susah, rasanya masih enak ya. Kalau untuk desain itu selera lah ya. Oke, jangan lupa tonton terus video dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.